Pergi ke sungai mancing ikan, ikan yang ketangkap belum mau. Salam sapa saya sampaikan. Assalamualaikum hadirin semua. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala al-zulumati wan nur, tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan segala ibadah kita yang sholat maupun yang wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang istiqomah di dalam menjalani ajarannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saya semua ini, alhamdulillah kita berbicara berkenaan dengan bulan Ramadan, tidak saja membahas berkenaan dengan menahan lapar dan dahaga. Banyak sekali ibadah-ibadah lain yang apabila kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada kita dan juga keridhaannya. Bayangkan hadirin yang berbahagia, saking Allah mengobrol, mendiskon pahala di bulan suci Ramadan, amalan-amalan sunnah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan wajib. Dan begitu juga amalan-amalan wajib itu minimal 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar dan bisa lebih sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan sungguh sangat merugi. Untuk itu bersangkutan dengan ini Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Masihid berkenaan dengan fadilah Ramadan berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, sungguh Allah telah memberikan dua nur pada umat Nabi Muhammad SAW untuk menutupi dua kegelapan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, apa yang dimaksud dengan dua nur? Allah Subhanahu wa taala menjawab, yaitu nur kegelapan di alam kubur dan nur yaitu nur Ramadan dan nur Al-Quran. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan dua kegelapan, yaitu kegelapan di alam kubur dan kegelapan di akhirat nanti. Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, di bulan suci Ramadan, siapa saja yang mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu untuk mengenai pengajian, maka setiap langkahnya akan Allah ganjar dengan 1000 kebaikan. Kemudian barang siapa yang aktif sholat selama bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya suatu kota di surganya yang penuh kenikmatan. Dan barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya di bulan suci Ramadan, maka Allah memandangnya dengan penuh rahmat dan Rasulullah SAW memberikan jaminannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidaklah seorang ibu atau istri yang berbakti kepada suaminya, melainkan dia mendapat pahala yang seimbang seperti ibu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan Siti Aisyah yaitu suami istrinya dari Fir'aun dan Fir'aun. Dan tiada seorang yang menunaikan hajat-hajat saudara muslim selama bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya 1000 kebaikan di akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, di lain keterangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah SAW, siapa yang memberikan penerangan di masjid Allah di mana saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya lampu penerangannya di alam kuburnya. Dan Allah berikan pahala kepada orang yang bersangkutan itu sebanyak orang yang sholat di masjid tersebut. Dan Allah akan terus memberikan rahmat selama lampu tersebut masih dimanfaatkan di masjid tersebut. Dan yang terakhir dari Adam Kurat, siapa saja yang memberikan infaknya di Masjidil Rahman, saya doakan kuburnya nanti menjadi sejuk dan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, marilah jadikan momen Ramadan tahun ini
ibadah yang terbaik buat kita, karena tidak ada jaminan dari kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Dan jangan sampai pesan Rasulullah SAW tersampaikan kepada kita, yaitu celaka apabila Ramadan menghampiri kita dan berlalu begitu saja, tapi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Es kelapa rasanya segar, biar manis tapi gula. Bulan puasa jangan mager, mari kita borong pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.